Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu Perang Hunain. Jadi ketika kota Mekah sudah ditaklukkan, namun tetap saja tidak ada atau masih ada suku Arab yang belum bersedia untuk tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Saqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Taif. Nah, kedua suku inilah yang melatar belakangi terjadinya Perang Hunain. Itu ya, jadi anak-anak, maka pada saat itu Rasulullah SAW dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Hunain. Jadi kedua suku ini berkomplot melawan Nabi SAW dengan alasan menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang ada di Ka'bah, yang mana telah dihancurkan oleh tentara Islam ketika penaklukan Mekah. Nah, jadi pada saat penaklukan Mekah itu berhala-berhala yang berada di sekeliling Mekah itu dihancurkan, gitu ya. Nah, maka mereka menginginkan balas dendam. Nah, maka dalam waktu singkat Nabi SAW dan pasukannya dapat menumpas pasukan musuh, yang mana itu di Bani Saqif dan Bani Hawazin, gitu ya. Maka dengan takluknya Bani Saqif dan Bani Hawazin, maka seluruh jazirah Arab di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam perang Hunain ini anak-anak tidak begitu susah untuk mengalahkan mereka, karena umat Islam pada saat itu memiliki kekuatan, yaitu yang pertama adalah jelas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ditunjang dengan kekuatan yang luar biasa karena perang sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa sebelum-sebelumnya, ya kan? Maka dengan begitu mudah musuh dapat dikalahkan. Oke, selanjutnya Perang Tabuk. Nah, ini dia. Nah, ini perang yang sangat besar sekali nih. Jadi anak-anak, Perang Tabuk ini merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Kemudian itu lebih tepatnya bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Terjadi di daerah Tabuk yang terletak di 683 km sebelah barat atau laut kota Madinah. Nah, kenapa perang ini terjadi? Ya, setidaknya ada 3 hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Tabuk. Satu, yang pertama adalah membalas kekalahan Perang Mu'tah yang terjadi pada 6 Hijriah. Jadi pada tahun 6 Hijriah terjadi Perang Mu'tah, yang mana Perang Mu'tah ini sangat luar biasa sekali ya, Nan. Yang mana umat Islam pada saat itu melawan Kekaisaran Bizantium Romawi, ya, yang mana pada saat itu umat Islam diberikan kemenangan. Nah, kemudian yang kedua, Bizantium Romawi ingin menguasai wilayah bagian utara Arab dan Jazirah Arab. Karena pada saat itu Bizantium Romawi ingin menguasai wilayah bagian utara dan Arab, maka sudah sepatutnya umat Islam ini wajib mempertahankan akidah dan wilayah. Karena mau tidak mau, seandainya kalau Romawi Bizantium menguasai, maka Islam ini akan binasa. Yang ketiga, adanya gangguan stabilitas politik wilayah bagian utara Arab dan Jazirah Arab oleh Bizantium Romawi. Kemudian yang ketiga, Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di utara Jazirah Arab dan Syria, yang merupakan itu adalah daerah taklukan Romawi.
Dan dalam pasukan besar ini bergabung juga Bani Ghassan dan Bani Lasmides. Nah, menghadapi perangan ini banyak sekali kaum muslimin yang mendaftar untuk turut berperang. Maka oleh karena itu terhimpunlah pasukan yang sangat besar. Nah, maka oleh karena itu melihat besarnya jumlah tentara Islam pada saat itu, ya, banyaknya umat Islam yang mendaftar, maka pasukan Romawi menjadi ciut nyalinya dan kemudian menarik diri dan kembali kembali ke negerinya. Jadi mereka takut melihat umat Islam begitu banyak gitu ya. Dan kemudian dalam kesempatan ini Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan penduduk setempat. Dengan demikian wilayah pembatasan itu dikuasai dan dirangkul masuk dalam barisan Islam. Itu perang Tabuk. Kita lanjut saja anak-anak. Nah, ini anak-anak ada surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja. Nah, ini selain Rasulullah SAW berdakwah kepada masyarakat, juga Rasulullah memberikan surat mendakwahi para raja-raja yang berkuasa. Nah, salah satu cara dakwah Rasulullah SAW yang ditempuh adalah yaitu dengan mengirimkan surat kepada raja-raja penguasa negeri-negeri tersebut. Nah, di antara raja yang dikirim surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghassan, Raja Mesir, Raja Abyssinia, Raja Persia, dan Raja Romawi. Itu raja-raja yang telah diberikan surat. Namun, tidak satu pun raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, ya. Dan ada juga yang menolak dengan kasar seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW dibunuh dengan kejam. Nah, ini sangat kejam sekali nih, ya anak-anak. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu untuk membalas kebiadabannya, itu kan yang namanya utusan kalau dalam bahasa kita utusan perang, ya. Utusan perang itu tidak boleh dibunuh, harus dilindungi. Ini malah dibunuh. Nah, maka untuk membalas perlakuan Raja Ghassan ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan 3.000 orang pasukan. Perang ini bernama Perang Mu'tah. Nah, yang terjadi sebelah utara Jazirah Arab. Nah, begitu ya. Kemudian Raja Ghassan menyiapkan 100.000 pasukan. Ini sebanding tidak, anak-anak? Umat Islam, Nabi Muhammad menyiapkan 3.000 pasukan, Raja Ghassan menyiapkan 100.000 pasukan dan dibantu pasukan Heraklius, Kaisar Romawi. Nah, tadi yang kalah itu membantu juga. Jadi totalnya 200.000, ya. Yang pertama Raja Ghassan 100.000 pasukan, yang kedua dibantu oleh tentara Heraklius. Dibantu oleh tentara Heraklius yang berjumlah 100.000, totalnya 200.000. Nah, beberapa orang pasukan Muslim gugur sebagai syuhada. Ya, pantas saja, mereka sangat tidak seimbang sekali. Berapa kali lipat ini, 3.000 orang pasukan melawan 200.000, ya. Dalam pertempuran itu, melihat kenyataan ini, maka komandan pasukan itu Khalid bin Walid menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. Masya Allah, ya, ini pasukan yang tidak seimbang sekali, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih menolong umat Islam, banyak sekali yang syahid, ya. Baik. Nah, yang terakhir adalah penaklukan Mekah atau disebut dengan Fathul Makkah. Nah, kapan terjadinya Fathul Makkah? Nah, kita baca dulu, ya. Pada tahun 6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan,
Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi anak-anak, diwajibkannya haji itu pada tahun ke-6 Hijriah. Namun Rasulullah bisa melaksanakannya tahun 10 Hijriah. Maka ketika sudah disyariatkan, maka Nabi Muhammad SAW berangkatlah ke Mekah ya, dengan dibarengi oleh 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Gitu ya. Namun sebelum sampai di kota Mekah, di tempat Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertahan, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berkemah di sana. Di mana? Di Hudaybiyah. Kemudian Nabi SAW dan kaum muslimin tidak mendapatkan izin masuk ke Mekah, dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Jadi apa yang melatar belakangi terjadinya perjanjian Hudaybiyah? Karena adanya penolakan dari kaum muslimin. Apa sih perjanjian Hudaybiyah ini? Isi perjanjian Hudaybiyah ini yang pertama, satu, dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Kemudian yang kedua, tiap kabilah yang ingin masuk ke kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Kemudian yang ketiga, lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Yang keempat, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang Madinah yang kembali ke Mekah. Menurut kalian ini adil tidak, anak-anak? Jadi kalau ada orang Mekah yang lari ke Madinah wajib dikembalikan, tapi kalau ada orang Madinah, maka tidak wajib dikembalikan. Kan ini kan tidak fair lah ya, tidak adil. Ya, jadi perjanjian ini sangat merugikan kaum muslimin, tapi tidak apa-apa. Ya, Rasulullah tetap menerimanya. Yang penting ini ada kesempatan lah untuk menguasai Mekah gitu. Selama 10 tahun dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa pendapat atau rintangan. Jadi enak aja gitu ya. Kafir Quraisy mau ngelakuin apa saja bebas ya, selama perjanjian 10 tahun ini. Jadi enak di kaum Quraisy tapi merugikan kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan. Maka dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Makkah kembali terbuka. Memang ya. Kemudian ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Makkah. Yang pertama, Makkah adalah pusat pengamanan bangsa Arab. Bila Makkah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Yang kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang punya kekuasaan dan pengaruh besar, dan dikuasainya Mekah. Maka dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk Islam. Itu anak-anak. Jadi inilah 2 alasan yang mengapa Rasulullah SAW bersikeras ingin menguasai Mekah. Ya, karena ya Rasulullah pun aslinya orang Mekah dan suku aslinya adalah Quraisy. Kemudian yang ketujuh, setahun kemudian Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian. Maka dalam kesempatan ini banyak penduduk Mekah yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh oleh penduduk Madinah. Maka 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam telah terjangkau seluruh jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Prestasi ini menurut orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini
Memang sih di dalamnya banyak sekali yang merugikan, tetapi ada keuntungannya. Artinya orang Islam atau Nabi Muhammad masih bisa melakukan kunjungan kepada kepada kota Mekah, kepada orang-orang yang berada di Mekah. Nah, maka dimanfaatkan untuk berdakwah sehingga banyak sekali orang kafir Quraisy jadi masuk Islam. Nah, maka oleh karena itu secara sepihak mereka tiba-tiba membatalkan perjanjian tersebut. Ya jelas ini mengundang marah umat Islam, marahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-berhala di semua sudut semua sudut negeri dihancurkan. Akhirnya kota Mekah bisa ditaklukkan, ya. Begitu setelah ditaklukkan kan, maka Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada penduduk Mekah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Maka dalam khutbah itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, barang siapa yang menyarungkan pedangnya ia akan aman. Nah, ini adalah ketika sudah selesai Fathul Makkah, gitu ya. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram ia akan aman, dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan ia juga akan aman. Masya Allah. Nah, maka setelah khutbah itu penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai Muslim. Maka semenjak peristiwa itu, Makkah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang masuk dengan Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Maka keislaman penduduk Makkah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Nah, maka pada tahun 9 dan 10 Hijriah atau 630 sampai 631 Masehi, maka Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab sehingga tahun itu disebut dengan tahun perutusan. Maka sejak itu peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab pun terwujud. Maka Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Ia mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah memeluk Islam. Petugas keamanan dan para dai dikirim ke daerah-daerah untuk mengajarkan Islam, mengatur peradilan, memungut zakat dan sebagainya. Nah, akhirnya Islam pada saat itu berkembang, gitu ya, melakukan ekspansinya. Nah, maka 2 bulan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit dan pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi ia wafat di rumah istrinya yaitu Siti Aisyah. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai ya materi kita ini, silahkan tinggal kalian isi evaluasinya yang belum dan refleksinya. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak meskipun materi ini disampaikan secara terburu-buru, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Bapak tutup dengan doa bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.